Undang-undang. Pembatasan yang dibuat oleh undang-undang karena pertimbangan banyak hal. Misalnya karena pertimbangan moralitas, pertimbangan susila, pertimbangan undang-undang atau hukum, termasuk juga sebetulnya pertimbangan agama dan keamanan nasional. Maka dengan demikian hak dan kebebasan orang di Indonesia rezimnya itu sebetulnya kebebasan yang dibatasi. Nah, terbatas. Ya, kalau KPI gimana melihatnya? Terima kasih. Kami sudah diundang. Yang perlu saya sampaikan bahwa minggu lalu KPI mengumpulkan semua stasiun TV. Kami melakukan FGD dan muncul sebuah kesepakatan bahwa peranan media melihat fenomena adanya perilaku orientasi seksual yang menyimpang ini harus betul-betul berperan. Dengan cara apa? Tidak memberikan ruang bagi para pelaku LGBT untuk mengkampanyekan atau mempromosikan praktek-praktek atau perilaku LGBT di media, baik secara sadar, tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kami punya alat pemantauan di KPI 24 jam. Dari hasil pemantauan itu kami juga lakukan kajian secara mendalam. Ternyata bahwa media-media ini ternyata secara tidak sadar mungkin ya, ataupun secara tidak sengaja, saya nggak mau zuzon dengan mengatakan mereka sengaja atau sadar melakukan kampanye. Baik narasumber, kemudian pengisi acara maupun pembawa acara secara tidak langsung menyampaikan kampanye-kampanye itu. Saya ambil contoh misalnya dengan merujuk berbagai negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Lalu si pembawa acara mengatakan kapan Indonesia akan melegalkan itu. Saya pikir ini sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita biarkan. Nah, KPI dalam hal ini mengambil peran untuk mengingatkan media jangan memberikan ruang terhadap perilaku atau kampanye seperti itu. Dan yang perlu diingat bahwa penyiaran di Indonesia sebagaimana diamanatkan undang-undang diarahkan untuk terwujudnya watak dan jati diri bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa. Begitu juga isi siaran itu harus menjaga dan mempertahankan norma-norma agama, moral, budaya. Kita tahu persis bahwa perilaku penyimpangan seksual yang penyimpangan seksual ini ya, atau LGBT ini oleh masyarakat Indonesia dan oleh semua agama di Indonesia dianggap tidak legal. Di media resmi, kalau di jalan-jalan itu bagaimana? Kalau kami kebetulan di KPI, Pak Ustadz, hanya mengawasi di televisi dan radio, begitu penyiaran yang menggunakan frekuensi milik publik. Kalau misalnya Bapak manajer sendiri, kalau misalnya dari KPI memang sudah ada, maksudnya ada aturannya ya, dalam masalah penyiaran. Kalau misalnya dengan Komnas HAM sendiri Pak, kalau misalnya melihat kampanye-kampanye yang memang sekarang sampai ke jalan-jalan itu melihatnya seperti apa Pak? LGBT sebetulnya bisa kita lihat dari paling tidak dari dua sisi lah. Pertama sebagai katakanlah secara individu, mungkin sebuah realitas ada orang yang punya kecenderungan. Selama dia itu adalah untuk kepentingan dia pribadi dan kemudian tidak melakukan propaganda, kampanye dan menyebarkan kepada yang lain. Toh selama ini sebetulnya di masyarakat kita sejarah umat manusia memang sudah ada sih ya dari dulu. Di Indonesia sebetulnya ya itu dari dulu toleran kok masyarakat. Coba lihat televisi, di hampir semua televisi itu menampilkan kampanye itu loh. Yang menjadi problem adalah ketika kemudian ada agresivitas mengkampanyekan kepada orang lain di wilayah publik, maka kemudian akan terjadi apa yang tadi rezim HAM kita itu kan begini, saya punya hak, Mas Wisnu punya hak, Mbak Iti punya hak, dan Ustadz Bakhtiar punya hak. Hak saya itu tidak boleh mengganggu hak orang lain. Nah, ketika bola HAM saya kemudian hak yang lain supaya jangan terganggu.